Halo, selamat datang di Luna Pastel Tarot. Apa kabar? Hari ini saya mau reading energi untuk kisah cintaku dari Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus untuk Januari, Februari, Maret tahun 2022. Ya, kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Pisces, apa kabar? Terima kasih untuk Pisces yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Ya, kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Energinya bisa bergeser lebih cepat atau sudah terjadi atau bergeser lebih lambat. Ya, karena ini general reading energi banyak orang dan bisa sama sekali tidak resonate, ya. Kita mulai. Darling angels, please clarify, please clarify. Kita mulai dari finansial dulu ya, keuangan. Please clarify energi finansial atau keuangan dari Pisces Sun, Pisces Moon, Pisces Rising, Pisces Venus untuk Januari, Februari, Maret tahun 2022. Please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Oke, Pisces, saya akan taruh 3 deck ya, tarik 3 deck dan bottom of the deck. The Star, the Mika, the Dogs, bottom of the deck, the Sun. Oke. Harapan 2022 Januari adalah tentang pemulihan. Awal baru, tentang harapan baru, semangat baru. See, the Star di sini. Banyak mimpi. Mimpi kamu banyak banget. Januari ini kamu sibuk dengan resolusi tahun 2022. Sepertinya jangan kayak gitu ya, Pisces. Maksud saya, maksud gue lagi, maksud saya. Maksud saya adalah resolusi itu dibikin di Desember, jangan di Januari. Ya, tapi kalau kamu mau buat di Januari ya silahkan, tapi lebih bagus di Desember. Karena Januari tinggal kita ngelakuin semua hal, visi misi kita, resolusi kita di 2022. Oke. Jadi di sini mungkin beberapa Pisces dia buka usaha baru karena dia punya harapan optimisme yang sangat besar. Oke. Pokoknya mimpinya tuh setinggi langit dan bintang setinggi-tingginya. Nah, apakah boleh atau tidak bermimpi? Boleh. Boleh sekali. Tapi bermimpi harus berhitung dengan kemampuan finansial. Karena supporting sistemnya adalah tentang materinya. Uangnya cukup nggak? Mimpi besar boleh, tapi harus lebih realistis. Disesuaikan dengan modalnya, disesuaikan dengan kemampuannya. Ini mimpi besar.
Ada yang sudah punya cabang, ada yang sudah punya cabang, buka lagi cabang baru, buka lagi. Mimpinya besar. Bisnis ya. Kalau yang kerja, ya pekerja berusaha untuk cari pekerjaan baru sesuai dengan mimpinya. Untuk naik level di jenjang manajemen. Ini mimpinya. See? Jadi kayak saya bilang it's too late, ini harusnya di Desember. Bukan di Januari. Ini harusnya di Desember. Business plan-nya harus di Desember. Oke, ini terlambat kalau menurut saya. Karena di sini kelihatan jelas ada yang salah dengan business plan-nya. Oke. Februari. Itu tadi nafsu besar, tenaga kurang. Mimpinya gede. Di sini modalnya, sumber dayanya, sumber daya manusianya tidak ada atau kurang. Banyak sumber daya manusia, tapi yang jujur 1001. Yang punya passion bekerja dengan jujur cuma satu, jarang banget sekarang ini. Ini kamu dealing dengan, kalau kamu pekerja, kamu dealing dengan seorang yang manipulatif, atau kalau kamu leader di suatu bisnis kamu dealing dengan seseorang yang manipulatif, yang korupsi. Jadi mimpi kamu nggak termanifest, enggak. Karena kan gitu, kalau rencananya di Januari, kan jadinya susah untuk menilai. Jadi bisnis plan-nya, sumber daya manusianya, kredibilitas sumber daya manusianya, integritasnya itu harus dilihat semuanya. Ini kamu dealing dengan seseorang yang nipu kamu, yang ngasih kamu harapan, oh iya itu boleh, itu bisa, gampang diatur. Kelar ceritanya kamu tertipu, dia korupsi, bawa kabur modal usaha kamu. So hati-hati, jangan terlalu percaya ketika ada orang lain memberi kamu harapan demi harapan yang terlalu tinggi, gak realistis. Boleh mimpi terlalu tinggi, boleh setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya bintang di langit, tapi harus tetap realistis dengan kemampuan kamu. Ini dia. See, kamu kehilangan banyak materi di sini. Kalau kamu bekerja, ada masalah keuangan di sini. Ada yang korupsi. Ada bahasa tuh dulu waktu saya kerja. Ada tim saya yang suka ngomong, gila ya gue cebokin semua orang gitu loh. Cebokin itu maksudnya dia nyelesain semua masalah semua orang. Nah kayak gitu. Jadi ini yang kamu hadapi. Jangan salah untuk manajemen finansial kamu, keuangan kamu, pengeluaran kamu, jangan boros-boros. Karena di sini ada pengeluaran yang ternyata itu pengeluaran yang tidak berguna. Ini dia. Ini lebih tepatnya kalau yang punya perusahaan atau punya bisnis, ini ada korupsi di sini. Februari ini kamu tahu dengan sangat jelas the sun energy. Oke. Matangkan perencanaan. Yang punya perencanaan aja bisa aja gagal, apalagi nggak punya rencana. Matangkan dulu keinginan kamu untuk buka cabang baru atau buka bisnis baru. Matangkan sematang mungkin dengan perencanaan yang matang, dengan analisa terutama tentang sumber daya manusia yang tepat. Orang yang kamu percaya ini harus tepat. Karena di sini kamu kayak dikorupsi gitu loh, ditipu materi. The Dogs di sini, Maret. Ketika badai berlalu, kamu akan temukan siapa yang setia sama kamu. Partner bisnis kamu atau ya sumber daya manusia di tempat kamu bekerja. Di sini teruji siapa yang setia. So, Maret tentang kesetiaan. Banyak orang punya pendidikan tinggi, punya pengalaman besar, tapi penipu.
Jadi morality seseorang itu sangat langka sekali. Apalagi urusannya sama duit. See? Kamu bisa manifest harapan kamu dengan orang-orang yang setia sama kamu. Ini juga bisa gini. Badai boleh, Maret boleh sulit secara materi. Setialah dengan apa yang kamu jalani. Tetap bertahan di tempat kamu bekerja atau tetap setia pada bisnis yang sudah kamu jalani. Meskipun di sini kamu ketemu dengan korupsi, seseorang yang kamu dealing dengan masalah-masalah korupsi atau seseorang yang boros gitu, yang menipu kamu atau kamunya yang tertipu dengan tawaran-tawaran yang menjanjikan harapan kamu. Tapi tetaplah setia pada mimpi kamu di sini. Maret pelan-pelan bisa berjalan bisnis kamu mulai lagi dari awal bersama dengan orang-orang yang setia dengan kamu. Jadi setialah tetap di bisnis yang sesuai dengan mimpi kamu. Setialah tentang pekerjaan yang kamu cintai sesuai dengan mimpi kamu. Ketika kamu setia, semuanya akan terlihat jelas di sini. See? Oke. Sacrifice ya. Jadi ini catatan penting, mudah-mudahan banyak Pisces yang nonton. Realistislah dengan harapan kalau mau bisnis ya, terutama untuk yang bisnis nih, ada yang korupsi atau mungkin yang pekerja ada yang boros banget gitu loh. Jadi jangan boros. Rajinlah menabung, jangan boros. Terlalu boros, ini di luar kemampuan. Terlihat jelas akan sangat sulit menjalani menjalani Februari, Maret ini sulit banget kamu keluar dari situasi jebakan pengeluaran yang begitu besar ya, dan lebih selektif circle, terutama yang pegang modal awal atau bisnis kamu. Percayakanlah pada orang-orang yang setia. Jadi kalau belum yakin, banyaklah menggunakan pengawas gitu loh. Lebih banyak standar untuk pengeluaran modal agar di sini mengurangi kerugian untuk bisnis awal kamu di sini. Ya, ngerti nggak maksud saya? Pakai sistem, supporting system yang untuk pengeluaran itu harus benar-benar detail. Supaya kamu nggak terlalu banyak kerugian. Ini tentang kerugian. So, the sun energy, bottom of the deck. Semuanya akan terlihat dengan jelas bahwa mimpi kamu kurang realistis. Tapi pada momen yang sama kamu akan lihat siapa yang setia sama kamu. Hanya saja itu sudah terlambat menurut saya. Ini sangat sacrifice, sangat merana di sini. Karena kerugiannya cukup besar. So, mudah-mudahan beberapa Pisces yang resonate di sini nonton. Jadi lebih ancang-ancang untuk hati-hati dalam pengeluaran ya. Oke, so kita lanjut ke kisah cinta Pisces. Please clarify for Pisces. Darling angels, please clarify, please clarify. Kisah cinta dari Pisces. Pisces Sun, Pisces Moon, Pisces Rising, Pisces Venus. Energi untuk Januari, Februari, Maret tahun 2022. Please clarify, please clarify. Please clarify, please clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Ini Januari, 7 of Cups, 9 of Swords, 5 of Pentacles, Knight of Pentacles, 6 of Wands, King of Swords. Oke, ini Maret.
Ace of Wands, Two of Pentacles, High Priestess. Okay. The Magician. Okay, Five of Cups, Ace of Cups. Okay. Ini Maret. Nine of Wands, the Devil energy, Ace of Swords, Two of Cups, Queen of Swords, Two of Swords. Maret berat ya untuk kamu. It's okay. Mudah-mudahan ini belum terjadi, jadi bisa dicegah. Bottom of the deck, Eight of Cups, Oke, kamu tinggalkan apa yang kamu, ini true desire kamu yang kamu tinggalkan. Kamu cinta tapi kamu tinggalkan. Kamu tinggalkan dia meskipun kamu cinta. Cukup baper. Cukup baper. Mood kamu kayak roller coaster ya. Ini mood kamu. Ini baper sekali. Oke, semua yang terjadi tiba-tiba mendadak. Cukup baper. Mendadak sekali. So ya, Eight of Wands ini kayak kamu cukup baper ya. Ada ledakan yang terjadi tiba-tiba, terutama di Maret. Oke, so mungkin tidak mudah untuk Pisces di bulan Januari, Februari, Maret. Lebih bisa jaga mood ya, jaga mood, jangan terlalu dikendalikan oleh mood. Harus belajar untuk kendalikan mood ya. Nah, Pisces yang kencang adalah Cancer, Pisces, Scorpio. Kamu bisa dealing dengan sesama water sign. Ada soulmate connection. Capricorn, Taurus, Virgo. Di sini ada Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius. Cukup kuat di sini. King and Queen of Swords. Oke, Pisces. Kamu bisa dealing dengan sesama Pisces. Juga ada Aries, Leo, Sagittarius. Oke. Kita mulai dari Januari di sini. Seven of Cups. Dia banyak pilihan. Kamu setia. Kamu sangat komitmen. Dia punya banyak pilihan. Dia punya banyak pilihan. Meskipun kamu punya banyak pilihan, di sini ada satu yang kamu beri kesetiaan kamu. Oke. Di sini ada Nine of Swords, Six of Wands. Dia overthinking, panik, takut, cemas berlebihan akan masa depan. Dia ingin hubungannya dimenangkan. Dia ingin hubungan yang memenangkan dia. Nah, ini dia. Yang memilih dia. Oke. Di satu sisi dia ingin bertahan dengan kamu. Di sisi lain, ada hal yang terjadi berulang-ulang dalam hubungan kamu sama dia.
Ya, terutama tentang pilihan lain di sini. Jadi dia punya pilihan lain, tapi di sisi lain dia stuck dengan kamu. Ada yang sudah dia perjuangkan dan sudah berhasil di sini tentang pilihan dia yang lain, tapi dia stuck sama kamu. Dia takut buat kamu sakit hati, broken heart di sini. Overthinking. So, Januari akhir mungkin situasinya cukup dingin dalam hubungan kamu sama dia. Mungkin kalian berbeda usia, pola pikir, latar belakang keluarga, culture, education, religius. Lonely di sini. Dia akhiri hubungan dia dengan kamu, tapi dia masih terus memikirkan kamu sampai sulit tidur. Kenapa begitu? Karena dia mencintai kamu. Ada pilihan yang dia tegaskan di sini. Kamu lihat dia berubah, ya. Dia jadi lebih pasif sama kamu. Dia banyak berubah, iya. Karena di sini ada keputusan yang dia ambil, yang sudah dia pilih, yang sudah dia menangkan di sini. Dia berjuang. Ini hubungan yang dingin, terlalu banyak perbedaan. So, ada keputusan yang dia ambil, tapi karena ini general reading bisa vice versa. Ada keputusan yang dia ambil di sini, terutama keputusan untuk bersama, untuk menetap dengan kamu atau meninggalkan kamu, karena dia punya pilihan lain. Oke. So, Januari kamu ngerasa kayak dia berubah, banyak berubah. Kamu jadi ngerasa ada yang kurang nih, kayaknya dia ada sesuatu yang dia sembunyiin. Kalaupun yang bersama kayaknya memang ada keputusan untuk legalitas divorce ya. Tapi ini lebih kepada perpisahan. Lebih kepada perpisahan. Jadi kayak pasangan yang belum menikah, kemudian pasangan kayak kamu sama pasangan kamu tuh belum menikah, kemudian akhirnya dia putuskan untuk meninggalkan kamu karena ada pilihan lain, tapi hatinya masih cinta sama kamu. Mungkin di sini karena kamu tidak bisa menegaskan tentang pernikahan, komitmen, jadi dia mencari sesuatu yang memenangkan harapan dia, seseorang yang memenangkan harapan dia, yang mau beri dia pernikahan, yang mau beri dia komitmen di sini. Oke, Pisces. Oke. Dan ini di sini kayak kamu lebih pasif, hubungan sangat dingin. Sih, dia sudah putuskan untuk pergi dengan orang lain, tapi dia masih pastikan di sini. Dia mulai bicara dengan kamu, dia mulai ngobrol lagi sama kamu. Dia hanya ingin meyakinkan bahwa dia tidak salah ngambil keputusan. Ya, mungkin ini kalau yang resonate dengan Pisces. Mungkin kamu lebih harus bisa komunikatif ya, harus lebih membuka diri untuk komunikasi. Karena dia lagi posisi akan mengambil keputusan di akhir Januari untuk tetap bersama kamu atau memilih yang lain. Nah, itu dia yang sudah memenangkan dia di sini. Six of Wands. Jadi kamu harus lebih banyak ekspresif begitu. King of Swords ini dia mikir tajam sekali untuk membandingkan satu dengan yang lain, mengkritisi sesuatu itu tajam sekali. Jadi saya berharap kamu lebih berjuang untuk hubungan kamu sama dia, agar dia tidak tinggalkan kamu. Oke, so kita pergi ke Februari. Kita pergi ke Februari. Di sini ada Ace of Wands, ada tindakan. Kamu sangat bersemangat untuk manifest hubungan kamu sama dia. Sih kayak
makanya saya bilang kayak terlambat gitu Pisces. Ketika dia sudah ngambil keputusan untuk melepaskan kamu, karena dia pernah kembali untuk bicara untuk biar bertahan, apakah harus memilih kamu, masihkah kamu serve untuk tujuan dia, untuk hubungan yang dia inginkan atau tidak. Di sini kamu tidak ada reaction, kamu sangat pasif, tapi di Februari kamu sangat bergejolak di sini, sangat passionate. Kamu lakukan segala cara. Ya, ini bisa dilakukan dengan cara positif, negatif untuk meraih apa yang kamu inginkan. Segala cara. The Magician di sini, Ace of Wands, terutama dalam tindakan. Segala cara agar dia tidak meninggalkan kamu di bulan Februari. Ya, itu kenapa saya bilang terlambat. Di sini ada penyesalan dari pihak dia. Ada dua pilihan dan dia kehilangan kamu. Dia sudah memilih seseorang yang lain. Penyesalan dia di sini. Kamu terlambat untuk kembali. Karena yang dia pilih adalah seseorang yang dia Ace of Cups, High Priestess, yang dia sembunyikan dari kamu. Yang dia pilih Ace of Cups, yang dia pilih. So, dia jalani hubungan bukan hanya sama kamu aja. Dia cinta sama kamu, tapi dia lihat kamu gak kunjung kasih kesempatan hubungan tanpa status di sini. Intuisi dia mendorong dia untuk memilih seseorang yang lain dan bukan kamu. Cinta baru di sini. So, Eight of Cups di Januari, energi kamu tentang bagaimana kamu berusaha untuk tinggalkan perasaan cinta kamu, makanya kamu gak berekspresi di sini ketika dia datang, hanya untuk mengecek kembali apakah dia salah ngambil keputusan. Tapi ketika dia melihat kamu seperti tidak ada reaction, tidak ada ekspresi, terlihat tidak passionate dalam hubungan, dia putuskan untuk tinggalkan kamu. Kamu mulai lagi dengan semangat baru, tindakan baru, mulai berekspresi di sini, but it's too late, Pisces. Dia begitu menyesal karena dia sudah ngambil keputusan di sini, Pisces. Even kalian masih saling bicara. Even dia menyembunyikan pilihan dia. Tapi intuisi kamu gak bisa dibohongi. Di sini kamu tiba-tiba merasa baper. Kamu ngerasa ada yang salah, ada yang aneh dari dia. Oke. Ya, ada yang aneh. Dia sudah memilih yang lain. Yang menurut dia tepat untuk memenangkan dia. Jadi kalau Pisces ini yang resonate, yang masih ombang-ambing, masih gambling dengan menikah atau enggak, hati-hati dengan situasi itu karena pasangan kamu akan tinggalkan kamu. Dia memilih yang pasti. Dia memilih status hubungan yang jelas. Dia memilih komitmen pernikahan. Dia nggak bisa dengan hubungan yang tanpa status. Dia nggak bisa tentang komitmen yang tanpa legalitas di sini, tanpa pernikahan di sini. So, hati-hati dengan sikap kamu yang terombang-ambing tentang pernikahan. Karena dia butuh status yang jelas. Oke. So, kita pergi ke Maret. Di sini ada situasi ketakutan kamu. Kalau dia punya cinta baru. Ya, intuisi kamu gak bohong. Bener, intuisi kamu. Dia punya seseorang yang lain selain kamu. Ini ketakutan kamu. Makanya saya bilang, it's too late to reaction. Karena di sini kamu pasif banget. Kamu percaya dia akan setia sama kamu. Dalam hubungan yang dingin tanpa kepastian, dia nyari kepastian itu maksudnya adalah status pernikahan gitu loh. Oke, so di sini kamu takut dia punya cinta baru.
The Devil energy, Queen of Swords. Dia beritahu kamu tentang keputusan dia. Dan ini benar-benar seperti The Devil. Dia bicara dengan tegas bahwa dia sudah memilih seseorang yang lain di sini. So, mungkin di Maret kamu akan tahu dengan pasti bahwa hubungan kalian akan berakhir di bulan Maret. Kamu akan broken heart ketika tahu kebenarannya di sini. Dan dia memulai awal baru karena hubungan dia sama kamu sudah berakhir dengan drama di sini. Eight of Wands ini tiba-tiba terjadi. Dia akui bahwa ada orang lain selain kamu dan dia akan memulai kehidupan baru dengan pernikahan di sini, sehingga sudah terblok keinginan kamu untuk menikah sama dia. Jadi kalau selama ini siapapun dari Pisces yang masih menggantung-gantungkan hubungan, hati-hati. Ada tindakan yang sangat kontras dari pasangan kamu. Dia setia, tapi ketika tidak ada kepastian, dia akan tinggalkan kamu. The Fool's energy di sini kayak dia ambil resiko untuk meninggalkan kamu meski dia masih mencintai kamu. Karena dia ingin status yang jelas. Oke, kalau kamu Pisces yang punya tripartite relation di sini, pasangan kamu akan meninggalkan kamu karena kamu tidak kunjung meninggalkan pasangan tripartite relation kamu. Take risks di sini. Judul dari Pisces nih untuk Januari, Februari, Maret adalah take risks. Ambil resikonya, jangan biarkan itu berlalu begitu aja karena kamu akan kehilangan dia. Ketakutan kamu akan terjadi. Rubahlah cara kamu untuk mentreatment pasangan kamu agar dia tidak meninggalkan kamu. Berikan kepastian jika dia ingin menikah, berikan pernikahan. Jika dia ingin kamu tinggalkan tripartite relation, kamu tinggalkan tripartite relation kamu. Karena ini akan seperti roller coaster, terutama tentang mood yang kamu rasakan. Oke, terutama di bulan Maret. Dia akan akui dengan seterang benderangnya bahwa dia sudah punya pilihan untuk bisa punya komitmen. Oke, so kita lihat ini ada clue untuk kamu ya, clue atau kisi-kisi untuk menjalani energi di Januari, Februari, Maret untuk tetap pada frekuensi positif, frekuensi yang lebih tinggi untuk bisa melihat apa yang kamu jalani dengan cara yang lebih positif ya. Ini untuk bertahan pada frekuensi kamu. Ini ada clue-nya ya. Darling Angels clue untuk Pisces. Kisah cinta Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Januari, Februari, Maret. Please clarify. Please clarify. Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus di tahun 2022. Thank you, thank you, thank you. Victim, ini dia. Stop playing victim. Stop playing victim. Treatment diri kamu. Stop playing victim. Ini dia. Berhenti untuk menjadi playing victim. Cara terbaik untuk mencapai kesuksesan hubungan kamu sama dia. Dewasalah. Kuncinya stop playing victim. Lihat lagi kenapa dia kenapa hubungan kamu gak berhasil sama dia. Lihat lagi kenapa dia bersikap dingin sama kamu. Stop playing victim. Cobalah melihat cara kamu mentreatment pasangan kamu.
ya. Karena dia gini, dia udah ngambil keputusan, dia sudah ngerasa kayak ini nih hubungan dia yang akan berhasil sama seseorang yang lain, tapi dia ngerasa kayak karena dia cinta sama kamu dia balik lagi, dia pengen lihat kamu tuh udah berubah atau belum gitu loh, makanya dia balik lagi. Karena di Januari ya terutama, jadi kayak dia ngerasa bahwa coba lihat lagi deh, jangan sampai dia salah menilai gitu loh. Akhirnya dia balik lagi, ternyata dia dapetinnya kamu masih pasif di sini, kamu masih kasih hubungan yang dingin di sini. Jadi dia lagi, akhirnya dia ngerasa bahwa keputusan yang dia ambil tepat. Itu dia, karena dia cinta sama kamu, dia masih balik lagi untuk mastiin bahwa keputusan dia ini tepat atau salah meninggalkan kamu gitu loh. Dia cinta sama kamu, iya. Ya mungkin mudah-mudahan mengerti ya maksud saya. Stop playing victim, stop playing victim. Lebih kepada reflection, melihat diri sendiri. Perbaiki cara treatment pasangan kamu. See. Okay. Grief di sini. See. Kesedihan kamu ketika dia sudah memilih yang lain. Feeling kamu gak bisa bohong, intuisi kamu gak bisa bohong. Ini kamu sedih, kamu gak mau lepasin dia. Kamu lakukan segala cara agar dia tidak pergi tinggalkan kamu. Dan Februari dia masih merasa bingung gitu loh tentang keputusan dia. Kamu nyesel banget. Bukan nyesel, kayak kamu ngerasa kamu akan kehilangan dia. Jadi kayak kamu ngerasa kayak kamu harus ngelakuin segala cara untuk bertahan, untuk dia gak pergi tinggalkan kamu gitu loh. Dia nyesel banget, dia cinta banget sama kamu, tapi itu tadi dia gak mau untuk hubungan tanpa status. Dan ketakutan kamu terjadi. So grief ini tentang kamu genggam sesuatu yang sudah berlalu, yang sudah mati. Karena dia sudah memilih yang lain. Ada penyesalan dari pihak dia. Perjuangan kamu, the magician Ace of Wands. Perjuangan kamu tuh sia-sia. Useless di sini. So ini kuncinya di Januari. Dia masih balik lagi ke belakang, dia masih lagi datang ke kamu gitu loh. Ya. Karena kan hubungan itu bukan hanya tentang cinta. Dia realistis sekali ya, King of Swords. Tapi harus ada komitmen, harus ada pernikahan. Itu menurut dia. Tidak hanya bersama tanpa pernikahan. Dan di sini ada gosip. Nah ini. Kamu tahu dari banyak desas-desus atau gosip di sini. Bahwa dia sudah bertemu dengan cinta baru, bahwa dia akan menikah. Dan akhirnya dia mengakui kebenarannya di sini. Kamu sangat sakit hati, patah hati kamu, broken heart di sini. Ternyata ketakutan kamu terjadi. So take a risk, gini. Take a risk. Perjuangkan apa yang kamu harapkan. Tidak ada makan siang gratis. Januari ini kayak kunci banget gitu loh. Gitu. Setelah Januari ini semuanya jadi renggang-renggang dan akhirnya dia jauh sekali dari kamu. Bottom of the day, confusion. Ini kamu bingung. Berkabut. Ya, dia setia, dia cinta sama kamu, tapi kalau tanpa pernikahan dia enggak. Dia sosok yang masih konservatif, yang merasa bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan harus bisa termanifest, tidak hanya hubungan bersama tanpa pernikahan. Kamu dealing dengan seseorang yang punya pemikiran sangat konservatif.
nilai-nilai tentang pernikahan, kesakralan hubungan dengan status legalitas yang jelas. Take risks, Pisces. Take risks. Sering keluar masuk dalam hubungan. Oke, so kuncinya ya gosip di sini benar, ketakutan kamu di sini. Ya, kamu tahu dari orang lain tapi akhirnya diakui di sini. Kamu bingung karena kamu percaya dia setia. Ya, dia setia, dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, tapi kamu nggak kunjung kasih dia pernikahan di sini. Cinta dia sama orang yang dia pilih ini nggak ada apa-apanya dengan kamu. Dia cinta banget sama kamu. Hanya dia ngerasa kamu nggak akan mau nikah sama dia. Jadi buat apa buang waktu sama kamu? Kamu nggak berani ngambil resiko. So kita lihat saran untuk kamu. Darling angels, please clarify Pisces. Kisah cinta Pisces untuk Januari, Februari, Maret tahun 2022. Please clarify. Thank you. Okay, Pisces. Minimalis guilt, rasa bersalah. Minimaliskan rasa bersalahmu. Oke. Selama dalam hubungan sering playing victim. Rasa bersalah karena selalu memainkan playing victim. Itulah dasar di mana kamu tidak banyak bicara. Kamu menjadi pendengar yang baik. Tapi di Januari dia ingin lihat kamu yang passionate, dia ingin ngelihat kamu yang punya passion untuk hubungan bekerja kembali. So dia ingin lihat effort kamu, dia ingin lihat action kamu. Jadi kayak kamu salah mengambil tindakan di sini. Ya, terutama tentang playing victim. Ini dia paham sekali tentang situasi yang sering kamu lakukan. Dan ada rasa bersalah di sini. Jadi nggak usah terlalu banyak rasa bersalah. Ekspresikan semua yang kamu rasakan sama dia. Ini akan jadi sesuatu yang it's too late to action, to reaction gitu loh. Jadi kayak oke, ikuti. Dia kembali setelah kalian masih jeda. Kamu ngerasa bersalah karena kamu sering main playing victim. Tapi ternyata sikap dingin kamu itu yang akhirnya membuat dia tidak memilih kamu. Minimize your guilt. Minimalis guilt di sini. Oke. Ya ini kayak ya kamu harus benar-benar ekspresikan apa yang kamu ingin harapkan gitu loh. Karena di sini kayak kamu nggak mau lepasin dia. Aduh, Pisces. Di sini ada release fear, ada ketakutan. Kamu takut kehilangan dia. So mungkin Februari kamu lebih perhatian, kamu lebih inisiatif. But I think it's too late. Dia sudah memilih yang lain di sini. Seseorang yang lebih memahami perasaan dia, keinginan dia, true desire dia. Ya, mudah-mudahan ini nonton sebelum Januari dan mudah-mudahan energinya bergeser lebih lambat, belum terjadi. Ya, karena kamu kehilangan sekali di sini, Pisces. Dan di sini ada ennoble your soul di sini. Jadi di sini ada dua sisi kita manusia. Kadang kita pakai topeng di sini. Oke. Kadang kita pakai topeng. Kita menutupi kebenaran diri kita.
So, lakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang menjadi true desire kamu. Lepaskan topeng kamu. Pertahankan dia. Karena saya ngelihat kamu gak bisa tanpa dia. Take a risk, Pisces. Dia belum menikah. Ini dia masih ngeblok kamu. Kamu broken heart di sini. Oke, so take a risk. Ini sebelum terlambat. Karena di sini belum menikah belum. Tapi dia sudah ngambil keputusan. Take a risk. Jangan pakai topeng. Jangan pakai ego. Jangan pakai pride. Karena kamu akan kehilangan dia sungguh-sungguh. Kamu akan benar-benar kehilangan dia gitu loh. See, take a risk, Pisces. Bottom of the deck. Learn from karma. Belajar dari karma. Belajarlah dari karma. Tadinya kamu playing victim, kamu gak merasa hubungan ini berarti. Saat masa jeda kamu merasa dia penting untuk kamu, dia berharga untuk kamu. Tadinya kamu mempertahankan ego kamu, dignity kamu, harga diri kamu, pride kamu. Belajarlah dari situasi karma. Karena judul dari situasi kamu ya, si esensi energi kamu di Januari, Februari, Maret adalah tentang karma. Jadi belajarlah dari karma. Tadinya kamu tidak menganggap hubungan ini berarti. Ternyata dia sangat berarti untuk kamu. So, berjuanglah. Jalani karma kamu dan perjuangkan dia. Take a risk, Pisces. Take a risk. God, Pisces. See. Kamu sering keluar masuk dalam hubungan, okay? Stop. Take a risk. Itu kuncinya. Belajar dari karma. Itu dari saya. Ya, yang belum like, belum subscribe, tolong di like, tolong di subscribe. Dan terima kasih untuk yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ya, ini bisa vice versa, bisa tidak resonate sama sekali. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.